Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih soal bahasa rahasia yang dipakai sama semua gadget kita? Dari HP, laptop ya semuanya lah. Nah, hari ini kita bakal bongkar kode itu. Kita akan menyelam ke dunia sistem bilangan. Oke, kita mulai dari pertanyaan simpel dulu deh. Kenapa sih kita ngitungnya pakai puluhan? Jawabannya sebenarnya lebih dekat dari yang kita kira. Coba deh lihat tangan kalian. Yap, bener banget. Kita pakai basis 10 karena ya kita punya 10 jari. Ini cara paling alami buat kita ngitung. Tapi kalau komputer kan nggak punya jari. Mereka cuma punya saklar, nyala atau mati, 1 atau 0. Nah, perbedaan mendasar inilah yang bakal kita gali lebih dalam. Ini dia nih peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, kenalan sama pemain-pemain utamanya, terus belajar gimana cara nerjemahin bahasa mereka, dan yang paling penting, kita bakal lihat kenapa semua ini tuh relevan banget di dunia nyata. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya basis itu? Gini deh, anggap aja basis itu kayak jumlah alat yang kita punya buat ngitung sebelum kita harus nambahin satu kolom lagi. Buat kita, alat itu ya 10 digit, dari 0 sampai 9. Sekarang, waktunya kenalan sama keluarga sistem bilangan yang jadi tulang punggung dunia digital. Ada 4 pemain utama yang wajib kita kenal. Nah, ini dia mereka. Desimal basis 10, ini bahasa kita sehari-hari. Terus ada biner basis 2, ini bahasa aslinya komputer. Ada juga oktal basis 8 dan heksadesimal basis 16. Perhatiin deh, gimana basisnya itu nentuin digit apa aja yang bisa dipakai. Nah, yang paling unik di sini tuh heksadesimal. Waktu angkanya udah habis, sistem ini nggak nyerah gitu aja. Dia malah minjem huruf. Jadi A itu 10, B itu 11, dan seterusnya sampai F yang artinya 15. Keren kan? Oke, sekarang kita coba jadi penerjemah. Di bagian ini, kita bakal ubah sistem bilangan lain, balik lagi ke basis 10 atau desimal, sistem yang paling kita ngerti. Ibaratnya, kayak nerjemahin bahasa asing ke bahasa kita sendiri. Ada satu metode universal yang jago banget buat ini. Namanya notasi posisi. Kuncinya simpel banget, kita cuma perlu sadar kalau posisi tiap digit itu punya bobot yang beda-beda, tergantung pangkat dari basisnya. Penasaran? Yuk kita lihat cara kerjanya. Kita punya contoh nih, sebuah bilangan biner. Lihat deh, ada angka 2 kecil di bawah. Itu namanya subscript dan itu petunjuk buat kita. Itu ngasih tahu kita kalau ini bilangan basis 2. Misi kita, cari tahu nilainya dalam desimal. Dan ini dia cara kita mecahinnya. Tiap digit biner kita kalikan dengan 2 pangkat posisinya. Kita mulai dari pangkat 0, persis di sebelah kiri koma, terus naik. Nah, buat yang di kanan koma, kita pakai pangkat negatif. Jadi tiap posisi punya bobotnya sendiri-sendiri. Setelah kita hitung nilai pangkatnya, jadinya kayak gini. 2 pangkat 5 jadi 32, 2 pangkat 4 jadi 16, dan seterusnya. Wah, udah mulai kelihatan lebih jelas kan bentuknya? Dan waktu kita jumlahin semuanya, ceng-jeng, dapatnya 53,25. Jadi ingat ya, deretan angka 1 dan 0 yang kelihatannya ribet itu sebenarnya cuma cara komputer buat bilang 53,25. Oke, kita udah jago nerjemahin ke bahasa kita, sekarang giliran kita belajar ngomong pakai bahasa mereka. Kita bakal ubah bilangan desimal yang kita kenal ke basis lain. Metode utamanya namanya pembagian berulang. Idenya simple banget. Kita bagi terus bilangan desimal kita pakai basis tujuannya, dan kita kumpulin sisa-sisa pembagiannya di tiap langkah. Oke, langsung coba aja ya. Gimana caranya kita nulis angka 45 dalam basis 10 ke dalam bahasa biner, bahasa aslinya komputer? Gini caranya, kita mulai dari 45 dibagi 2, basis tujuan kita. Kita catat hasilnya, yaitu 22, dan sisanya yaitu 1. Terus kita ulang lagi prosesnya, 22 dibagi 2, dan seterusnya sampai hasilnya jadi 0. Lihat deh sisa-sisa pembagian yang kita kumpulin di kanan. Nah, itu dia harta karunnya. Dan ini bagian paling pentingnya. Biar jawabannya benar, kita harus baca sisa pembagian yang udah kita kumpulin tadi dari bawah ke atas. Jadi, 45 dalam desimal itu sama dengan 101,101 dalam biner. Trik kecil tapi ngaruh banget. Sekarang kita masuk ke rahasia para pro. Ternyata ada hubungan yang elegan banget antara biner, oktal, dan heksadesimal yang bikin kita bisa pakai jalan pintas yang super praktis.
Jujur aja deh, lihat deretan angka 1 dan 0 panjang kayak gini tuh bikin pusing dan gampang salah kan? Pasti ada cara yang lebih enak dilihat dong. Tentu ada. Nah, ini dia momen ahanya. Karena 16 itu kan 2 pangkat 4, kita bisa pakai trik sulap. Kita tinggal kelompokin aja digit binernya jadi grup-grup isi 4. Ini kunci dari semua jalan pintasnya. Tiap grup yang isinya 4 digit biner, itu langsung mewakili 1 digit heksadesimal. Lihat nih, 1011 itu kan 11 atau B dalam heksadesimal. Terus 0011 ya 3. Tiba-tiba, angka yang tadinya panjang dan bikin serem itu jadi B3. Jauh lebih simpel dan rapih. Aturan ini juga berlaku buat oktal. Karena 8 itu 2 pangkat 3, kita tinggal kelompokin per 3 digit aja. Dan enaknya, jalan pintas ini bisa dipakai bolak-balik. Jadi cepat banget buat pindah-pindah antar sistem ini. Oke, teorinya udah dapat banyak nih. Tapi emangnya ini dipakai di mana sih? Kenapa ini penting? Yuk kita sambungin titik-titiknya dengan beberapa contoh di dunia nyata. Sebenarnya, kita tuh berinteraksi sama sistem ini tiap hari, seringnya tanpa sadar. Heksadesimal dipakai buat kode warna yang bikin website favorit kamu jadi keren. Oktal kerja di belakang layar, ngatur siapa aja yang boleh baca atau nulis file di komputermu. Dan biner ya jelas itu detak jantung dari semuanya. Contohnya gini, setiap kali kamu lihat kode warna di web yang awalnya ada tanda pagarnya, itu heksadesimal. Kode hashtag FF0000 ini sebenarnya lagi bilang ke browser, kasih Go warna merah paling maksimal, nggak pakai hijau dan nggak pakai biru. Ini penerapan langsung dan penuh warna dari yang barusan kita pelajarin. Jadi, kita udah berhasil mecahin kodenya. Kita udah belajar ngomong dan ngerti bahasa dasarnya teknologi. Ini bukan cuma teori di kelas loh, ini tuh alat. Pengetahuan ini bikin kamu bisa ngerti dunia digital di level yang lebih dalam. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah kamu ngerti bahasa mereka, kamu mau bikin apa?